Udah, ayo dimulai. Sudah, Tah? Sudah, Cingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kelompok kami mempresentasikan tentang hasil diskusi yang dengan judul demokrasi. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Sonia Fitri Novianti dengan NIM 204. Yang kedua Reka Septianik Fajar dengan NIM 144. Yang ketiga ada Siti Khotimah dengan NIM 171. Yang keempat ada Felicita Elis Rusmawati dengan NIM 207. Dan saya sendiri Kaila Jingga Pintanisa dengan NIM 128. Next. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Kedaulatan rakyat itu dilindungi oleh sistem pemerintahan yang disebut dengan demokrasi. Dalam bahasa Yunani, kata demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Demokrasi Pancasila adalah jenis demokrasi di Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai konstitusi tertinggi, demokrasi Pancasila menekankan nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan juga musyawarah. Next. Masalah yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi. Yang kedua, ada lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Dan yang ketiga, tantangan dalam menegakkan demokrasi konstitusional di tengah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis demokrasi dan demokrasi Pancasila. Yang pertama, jenis demokrasi terbagi menjadi dua bentuk utama. Yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Biasanya diterapkan dalam masyarakat kecil atau negara-negara dengan populasi rendah. Yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif dan membuat keputusan atas nama mereka. Sistem ini digunakan di Indonesia melalui pemilu. Dan demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ciri khasnya yang pertama, mengutamakan musyawarah, mufakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat, berlandaskan pada nilai religius, humanis, nasionalis, dan keadilan sosial. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reka. Di sini saya akan mau menjelaskan suku guru demokrasi dan faktor penunjang demokrasi. Suku guru demokrasi itu pilar-pilar utamanya ada 5. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Intinya itu rakyat itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Terus yang kedua, pemerintah berdasarkan hukum. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua termasuk pemerintah harus bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, perlindungan HAM. Yaitu setiap manusia itu memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Terus yang keempat, pemilu bebas, adil, dan jujur. Yaitu rakyat dapat memilih wakilnya secara langsung tanpa paksaan
dan hasilnya dapat dipercaya. Yang terakhir, kebebasan pers dan berpendapat. Masyarakat itu bebas menyampaikan gagasan dan informasi, yang merupakan elemen penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Singkatnya, demokrasi ideal adalah sistem di mana rakyat berkuasa melalui mekanisme yang adil dengan jaminan hak asasi dan kebebasan berpendapat, serta pemerintahan yang tunduk pada hukum. Terus yang D, faktor penunjang demokrasi. Agar demokrasi berjalan efektif itu dibutuhkan stabilitas ekonomi. Masyarakat yang sejahtera lebih mudah berpartisipasi dalam politik secara sehat. Sistem politik terbuka, adanya kebebasan berpendapat dan hak politik yang dilindungi. Terus yang terakhir, budaya politik demokratis, yaitu kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebebasan, tanggung jawab, dan partisipasi aktif. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Felicita Elis Rusmawati. Baik, materi selanjutnya ada perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959 ada demokrasi konstitusional yang berdasarkan UUD 1945 dan kemudian UUD DS 1950, yang dimana sistem presidensial dengan kekuatan kuat di tangan presiden, dan di UUD DS 1950 di mana Indonesia menjadi negara federal lalu kembali ke negara kesatuan dengan sistem parlementer. Di tahun 1959 hingga 1965 di demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno ini juga sekaligus menjadi pemimpin revolusi, di mana Soekarno juga memimpin dengan konsep Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Lalu di tahun 1965 hingga 1998 di demokrasi Pancasila di era Orde Baru, stabilitas politik dijaga ketat namun terjadi pembatasan kebebasan politik. Ini sebagai koreksi atas chaos Orde Lama dengan jargon stabilitas dan pembangunan. Ada pembatasan kebebasan politik, pada stabilitas politik dijaga dengan represif, pengekangan oposisi, sensor media, dan keberhasilan bertumbuh ekonomi dan berakhir dengan reformasi 1998 setelah krisis ekonomi dan protes massa. Dan di tahun 1998 hingga sekarang, di demokrasi era reformasi ini dimulai dengan pengunduran diri Soeharto menuju sistem yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif. Ini memiliki tuntutan demokratisasi pasca Orde Baru meliputi desentralisasi otonomi daerah, kebebasan berpendapat, dan pemilu yang adil. Lalu di pendidikan demokrasi sangat penting untuk menciptakan warga negara yang sadar akan pada hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat. Kedua, pentingnya dialog dan toleransi dalam perbedaan, dan yang terakhir, keterlibatan aktif dalam proses pemilihan umum dan kebijakan publik. Selanjutnya dilanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
pertanyaan dari Rahmadini di grup WA akan dijawab oleh Khotim. Oke, baik. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara mengatasi ketimpangan sosial yang bisa mengancam demokrasi. Jadi, menurut kami, mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang mengancam demokrasi dapat dilakukan melalui pemerataan akses pendidikan dan juga kesehatan. Bisa dengan reformasi pajak yang adil serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Pemerintah juga perlu memberdayakan masyarakat melalui dukungan terhadap UMKM, memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi, menegakkan hukum secara adil, dan juga membangun infrastruktur secara merata. Dari langkah-langkah tersebut itu bisa diambil kesimpulan bahwa ini penting agar seluruh warga memiliki kesempatan yang setara dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi tetap terjaga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan dari materi demokrasi ini. Demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga cerminan nilai dan budaya suatu bangsa. Di Indonesia, demokrasi harus dijalankan berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Untuk menjamin keberlangsungan demokrasi, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat, pendidikan demokrasi yang memadai, dan sistem hukum yang adil serta transparan. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, atau demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku moderator izin menutup presentasi yang telah kami lakukan. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekamannya